Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Kutubillah, NIM 201128. Saya dari kelas 2 PD, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan serta mempresentasikan makalah saya, yaitu makalah tentang hadis tentang kaitan ilmu dengan amal. Saya akan menjelaskan materi saya yang pertama, yaitu pengertian ilmu. Ilmu dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, kepandaian dalam perkara dunia, akhirat, lahir dan batin, dan lain-lainnya. Pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut kaidah metode tertentu dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu dalam bidang pengetahuan itu. Di dalam Al-Quran, terdapat kata-kata tentang ilmu dalam berbagai bentuk. Ilma, ilmi, ilmu, ilman, ilmihi, ilmuha, ilmuhum. Terulang sebanyak 99 kali. Kata ilmu dalam pengertian teknik, pengamalan ialah kesadaran yang reality. Pengertian ini didapat dari makna-makna ayat ada di dalam Al-Quran. Amal didefinisikan sebagai perbuatan setiap umat manusia tanpa mengharapkan imbalan apapun, ikhlas. Amal dapat diwujudkan dalam bermacam-macam, dalam bentuk seperti beramal dengan ilmu pengetahuan. Amal tanpa ilmu merupakan amalan yang sia-sia, tidak akan diterima karena belum tentu amalan yang menepati sunnah Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab baginda, amalan yang sedikit tapi berterusan. Ini memberikan makna bahwa tidak berguna ilmu banyak tanpa penghayatan dan amalan. Allah menegaskan dalam firman-Nya yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu perkatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Dan siapa saja yang berjalan di suatu jalan untuk menuntut ilmu pengetahuan, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, ia akan berjuang fisabilillah pada jalan Allah hingga kembali. Dari hadis-hadis tersebut tertera kepentingan ilmu pengetahuan yang harus menjadi titik berat umat Islam, bukan menjadi bahan kajian saja. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim menurut Syekh Az-Zarnuji menerangkan bahwa banyak sekali umat Islam di masanya yang mengalami kegagalan dalam menuntut ilmu. Kegagalan yang dimaksud bukanlah kegagalan lulus atau tidak lulusnya dalam ujian sekolah. Akan tetapi lebih jauh lagi merupakan kegagalan sebab tidak dapat menjadikan ilmu yang diperoleh bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan kata lain, ilmu yang tidak dapat dipetik buahnya. Menurut Syekh Zarnuji, kegagalan itu disebabkan oleh keliruan motivasi menuntut ilmu, niat, memulihkan disiplin ilmu, guru dan teman, kurangnya penghormatan terhadap guru dan orang yang berilmu, kemalasan dalam belajar, kurangnya ibadah dan rendah sikap tawakal. Mengiringi ilmu dengan amal merupakan keharusan. Muhtar menjelaskan, ilmu adalah pemimpin dan pembimbing amal perbuatan. Amal bisa lurus dan berkembang bisa didasari ilmu. Berbuat tanpa didasari pengetahuan tidak ubahnya dengan berjalan bukan di jalan yang benar, tidak mendekatkan pada tujuan melainkan menjauhkan. Ibadah harus disertai dengan ilmu. Jika ada orang yang melakukan ibadah tanpa didasari ilmu, tidak ubahnya dengan orang yang mendirikan bangunan di tengah malam dan kemudian menghancurkan di siang hari. Ilmu dan amal saling beriringan. Barang siapa berilmu maka dia harus berbuat baik. Itu ilmu yang berhubungan dengan masalah ibadah maupun ilmu-ilmu lain. Pertalian ilmu dengan amal tidak hanya dituntut para pelajar agama, para ahli yang mendalami suatu ilmu. Menurut Rojak, setiap orang yang baik yang memiliki ilmu sedikit ataupun banyak dalam bidang apapun harus menghafalkan ilmunya. Orang berilmu bertanggung jawab untuk mengamalkannya.
mengutip dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan? Sungguh besar muka Allah yang mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." Quran surah As-Saff ayat 2-3. Baiklah, berikutnya yaitu pembahasan tentang hukum menuntut ilmu. Apabila kita memperhatikan isi Al-Quran dan hadis, maka terdapatlah beberapa suruhan yang mewajibkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menuntut ilmu, agar mereka tergolong menjadi umat yang cerdas, jauh dari kabut kejahilan dan kebodohan. Menuntut ilmu artinya berusaha menghasilkan segala ilmu, baik dengan jalan manapun, melihatnya dari melihat, mendengar. Perintah kewajiban menuntut ilmu terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dari hadis ini kita memperoleh pengertian bahwa Islam mewajibkan pemeluknya agar menjadi orang-orang yang berilmu, berpengetahuan, mengetahui segala kemaslahatan dan jalan kemanfaatan, menyelami hakikat alam dengan meninjau dan menganalisa segala pengalaman yang didapati oleh umat yang lalu. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang ingin selamat dan bahagia di akhirat, wajiblah ia mengetahui ilmu pula. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula. Dalam beberapa riwayat dijelaskan tentang hubungan ilmu dan amal. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, ilmu adalah pemimpin amal dan amal adalah pengikutnya. Demikian juga perkataan Rasulullah SAW, barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka apa yang dirusak jauh lebih banyak dibandingkan yang diperbaiki. Nilai atau makna jika diiringi dengan amal, keduanya tidak dapat dipisahkan dalam perilaku manusia, sebuah perpaduan yang saling melengkapi dalam kehidupan manusia, yaitu setelah berilmu lalu beramal. Al-Quran menyatakan ada potensi Baiklah, cukup sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan dari makalah saya, Al-Quran menyatakan adanya potensi akal pada seluruh manusia. Hanya saja tingkat akal mereka dan metode pemakaian berbeda-beda. Ilmu dapat membedakan nilai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah membedakan antara orang-orang yang tidak berilmu, karena dengan ilmunya orang akan dapat memikirkan semesta dan segala maha kuasa penciptanya. Dengan berilmu, seseorang dapat beramal. Segala amalan atau perbuatan manusia harus berdasarkan ilmu. Maka dari ilmu dan amal saling berkaitan. Dengan adanya ilmu, manusia dapat beramal. Baiklah, cukup sekian penjelasan dan presentasi dari makalah saya. Apabila ada kata-kata yang salah, kurang jelas, saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.